Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kali ini kita mau melihat beberapa nama dalam bahasa Ibrani yang diawali dengan kata El. El didefinisikan sebagai Allah, yang berarti sesuatu yang lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa, yang superior dibandingkan manusia, dan El ini tentunya tidak termasuk golongan manusia. Jadi El ini bisa merujuk kepada Allah bangsa Kanaan, bisa juga merujuk kepada Allah bangsa lain, atau juga bisa merujuk pada Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi sekarang kita lihat kata berikutnya, El Azar. Kata ini, tadi kita udah lihat ini bacanya El, artinya Allah. Kemudian kata berikutnya, ini bisa dibaca Azar, bisa juga dibaca Ezer. Azar umumnya itu kata kerja, artinya dia telah menolong. Kalian bisa lihat nih ada 1, 2, 3 huruf, berarti mewakili sores. Sores itu akar kata. Kalau dia hanya 3 huruf, berarti kemungkinan besar dia 3ms, perfect. Apa itu? Orang ganti ketiga, maskulin, cowok, single, tunggal. Jadi merujuk pada dia. Perfect artinya telah melakukan kata kerja tersebut. Jadi El Azar, Allah telah menolong. Atau kalau misalkan jadinya kata benda, berarti Allah penolong. Jadi kata El Azar, Allah telah menolong, atau Eliezer, Allah penolong. Siapa El Azar dalam Alkitab? Dia anaknya Harun. Harun punya anak namanya Nadab atau V. Seharusnya pakai V, Nadab. Kemudian Abihu. Kemudian Elazar. Nah, ini Elazar. Kemudian Itamar. Ya, ini Elazar. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, ini Eliasar, Eliezer. Bedanya apa? Sama dengan sebelumnya, tapi ada satu perbedaan, yaitu Yod. Sekarang Yodnya ini, pertanyaannya, miliknya siapa? Miliknya El atau miliknya Azar? Oke, kita lihat. Kalau misalkan dia miliknya El, artinya ini Allah, Allahku. Kemudian tadi Azar kita udah tahu artinya telah menolong. Atau Allahku seorang penolong. Eliazar. Atau bisa juga Yodnya ini miliknya si Azar ini. Jadi El artinya Allah. Nah, kalau misalkan kata kerja itu dia punya awalan, itu pasti dalam bentuk imperfect. Kalau Yod, itu kalau awalannya Yod, berarti dia 3ms. Merujuk juga kepada dia. Allah, Allah akan menolong. Itu arti dari nama ini. Eliezer. Siapakah Eliezer di dalam Alkitab? Tentunya kita tahu secara implisit, secara tersirat di Kejadian pasal 24
Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak. Dan dia mengutus, diperkirakan orang yang diutus tersebut adalah Eliezer. Eliezer diperkirakan seorang yang belum percaya, walaupun namanya menanggung arti Allahku penolong. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh menolong dia dalam menemukan seorang istri bagi Ishak. Namanya telah membuktikan bahwa Allahku adalah penolong. Eliezer. Kemudian kita masuk ke Eliaf. Af ini artinya ayah, bapak. Eli ini ayahku. Eli ini Allahku. Berarti Allahku adalah bapak. Bapak adalah Allahku. Nama ini salah satu anak dari Isai. Kakak pertamanya Daud. Kakak pertamanya Daud. Eliaf. Eliah. Kalau misalkan kita penggalnya di sini, ini he berdiri sendiri itu sesuatu yang aneh. Jadi kita harus penggalnya di sini. Ini El, Allah, dan ini Yah. Yah ini artinya apa? Yah ini artinya kependekan dari Yod He Vav He, yaitu Yahweh, Tuhan. Jadi El Yah artinya Yod He Vav He adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Elia. Dalam bahasa Indonesia nama Elia itu adalah Elia. Tentunya kita tahu siapa Elia. Ada yang tidak tahu siapa Elia? Elia. Yahweh adalah Allah. Kemudian Elimelek. El Allah, Melek Raja. Yodnya Allahku adalah raja, atau Allah adalah Allah yang akan memerintah. Elimelek. Elimelek itu istri Naomi, mertuanya Ruth. Ini dalam kisah Ruth, Elimelek. Kemudian Elisa. Elisa ini Ain, Shin. Ini cuma 2 kata. Berarti gimana? Bisa juga kita tambah 1 kata di sini, bisa tambah 1 kata di tengah, atau bisa tambah 1 kata di depan. Atau bisa juga Yod ini miliknya ini. Nah, jadi akar katanya itu Yod, Shin, Ain. Yeshua, El, Yeshua, Allah, penyelamat. El, Yesha. Ini sebenarnya bacanya masih Yesha. Allah penyelamat. Elisa. Elisa. Siapa Elisa? Elisa. Allah penyelamat. Yeswati. Kita pernah belajar Yeswati. Yeswati. Nah, Allah penyelamatku. Kemudian Eliswa. Eliswa. Bagaimana kita akan potong ini? El itu Allah. Ini katanya kemungkinan Shin, Vav, Ain. Nah, ini akar katanya Sores. Jadi, artinya apa? Allah, Yeshua. Kita tahu bahwa Yeshua itu nama seseorang yang diterjemahkan Yesus. Yeshua itu dalam bahasa Ibrani namanya Yesus. Berarti, ini Yesus. Ya. Yesus adalah Allah.
Yesus adalah Allah. Siapakah Elisua? Elisua itu salah satu anak Daud. Daud memberi nama anaknya itu Elisua. Mengapa demikian? Mungkin karena dia beriman, dia tahu suatu saat akan ada penyelamat yang adalah Allah sendiri yang lahir dari keturunannya, Elisua. Kemudian Elisma. Ini akar katanya sma, artinya mendengar. Berarti sekarang ini Eli, Allahku telah mendengar. Atau Allah, dia akan mendengar. Jadi Allahku telah mendengar. Atau Allah yang mendengar. Yang akan mendengar. Yang akan mendengar. Itu arti kata Elisma. Siapakah Elisma? Elisma juga salah satu anak Daud. Dia memberi nama Elisma. Mungkin Allah yang telah mendengar perkataan dia. Perkataan Daud. Kemudian kita punya Elisheva. Sheva ini artinya, Sheva ini banyak arti. Bisa artinya angka 7. Bisa artinya janji. Berarti Allahku yang telah berjanji atau Allah yang akan berjanji. Kemungkinan si Allahku yang telah berjanji. Atau bisa juga artinya memuaskan. Berarti Allahku yang telah memuaskan atau Allah yang akan memuaskan. Itu arti Elisheva. Siapakah Elisheva? Elisheva ini istri dari Harun. Elisheva. Dalam perjanjian baru, Elisheva ini artinya namanya itu Elizabeth. Elisheva. Sebelumnya Elazar itu juga ada muncul di dalam perjanjian baru, namanya itu Lazarus. Elazar. Elisheva. Kemudian kita punya Elishafat. Akar katanya itu syafat, artinya menghakimi. Jadi Allahku yang telah menghakimi atau Allah yang akan menghakimi. Elishafat. Kemudian Elkanah. Elkanah ini salah satu nama Tuhan. Artinya Allah yang pencemburu. Nama ini sebenarnya udah pernah dibahas sebelumnya. Bersamaan judulnya nama-nama Allah El. Bersamaan dengan El Elyon, El Olam, El Shaddai, El Roy, El Gibor, Elkanah. Elkanah. Allah yang pencemburu. Allah yang pencemburu. Kemudian Elkanah mirip dengan sebelumnya, tapi sebenarnya ada satu perbedaan di akhirannya. Kalau ini akhirannya he, kalau tadi akhirannya alef. Elkanah. Akar katanya itu kanah. Kanah yang artinya membeli. Jadi Allah yang telah membeli. Elkanah. Siapakah Elkanah? Elkanah itu ayahnya Samuel. Elkanah. Allah yang telah membeli. Kemudian Elnatan. Ini akar katanya Nathan. Artinya memberikan. Berarti Allah yang telah memberikan. Karena dalam bentuk sores, dalam bentuk perfect,
El Natan, Allah yang telah memberikan. El Natan. Kemudian El Yakim. El Yakim. El itu Allah. Nah, ini akar katanya apa? Akar katanya itu pasti ada qaf, ada mem. Entah di akhir, entah di tengah, entah di depan. Ini kemungkinan bentuk ifil karena ada yod di sini. Berarti di sini isinya kalau nggak yod, fa. Dan kita tahu ada kata dia soresnya itu kum. Nah, ini artinya berdiri. Berdiri di suatu tempat gitu. Kayak bangkit. Dia bisa berdiri kuat. Dalam bahasa modern arti kata ini bisa berarti lantai. Misalkan kayak lantai 2, lantai 5, lantai 10, itu lantai. Jadi lantai itu juga harus kuat tentunya. Itu dari akar katanya kum. Tapi karena ini bentuk hifil, jadi bentuk hifil itu dia pasti butuh awalan. Nah, awalan yod ini artinya itu 3ms. Berarti dia yang telah, ini 3ms imperfect, dia yang akan mendirikan. Dia akan mendirikan atau membangun. Arti membangun ini bukan merujuk kepada bangunan, membangun rumah, membangun gedung atau apa, bukan. Tapi lebih ke arah membangun suatu fondasi, suatu dasar. Contohnya misalkan, siapa pendiri negara Indonesia? Nah, ini akar katanya kum. Siapa yang mendirikan, yang membangun negara Indonesia? Berarti bukan bangunan gitu, tapi hal-hal seperti itu. Misalnya juga siapa yang mendirikan kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit? Pendirinya siapa? Nah, itu kum. Jadi El Yakim artinya Allah yang akan membangun. Karena ini dalam bentuk imperfect, yang akan. Allah yang akan membangun. El Yakim. Ya, kita akhiri pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih.